Barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara. Assalamualaikum sahabat. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menekan tombol subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menyebarkan kebaikan tentang Islam. Jika sahabat suka dan video ini bisa bermanfaat, silahkan berikan komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Tahukah Anda bahwa Allah telah menentukan surga dan neraka bagi kita? Sejak dalam kandungan, Allah sudah menentukan kita akan masuk surga ataupun masuk neraka. Hal tersebut disebutkan Rasulullah dalam kitab Takdir, hadis Sahih Muslim. Tonton baik-baik secara keseluruhan agar tidak terjadi salah paham. Lalu apa gunanya kita beramal? Mari kita simak penjelasan Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim tersebut. 1. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah mengutus seorang malaikat di dalam rahim. Malaikat itu berkata, "Ya Tuhan, masih berupa air mani. Ya Tuhan, sudah menjadi segumpal darah. Ya Tuhan, sudah menjadi segumpal daging." Manakala Allah sudah memutuskan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat akan berkata, "Ya Tuhan, diciptakan sebagai lelaki ataukah perempuan? Sengsara ataukah bahagia? Surga atau neraka, bagaimanakah rezekinya? Dan bagaimanakah ajalnya?" Semua itu sudah ditentukan dalam perut ibunya. Sahih Muslim nomor 4785. 2. Hadis riwayat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami sedang mengiringi sebuah jenazah di Baqi Garkat, sebuah tempat pemakaman di Madinah, lalu datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghampiri kami. Beliau segera duduk dan kami pun ikut duduk di sekeliling beliau yang ketika itu memegang sebatang tongkat kecil. Beliau menundukkan kepalanya dan mulailah membuat goresan-goresan kecil di tanah dengan tongkatnya itu. Kemudian beliau bersabda, 'Tidak ada seorang pun dari kamu sekalian, atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup, kecuali telah Allah tentukan kedudukannya, di dalam surga ataukah di dalam neraka, serta apakah ia sebagai seorang yang sengsara ataukah sebagai seorang yang bahagia.' Lalu seorang lelaki tiba-tiba bertanya, 'Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita pasrah saja kepada takdir kita dan meninggalkan amal soleh?' Rasulullah menjawab, 'Barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara.' Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, 'Beramallah, karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang sengsara.' Kemudian beliau membacakan ayat berikut ini, 'Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.' Sahih Muslim nomor 4786. 3.
Hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah sudah diketahui orang yang akan menjadi penghuni surga dan orang yang akan menjadi penghuni neraka?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Kemudian beliau ditanya lagi, "Jadi untuk apa orang-orang harus beramal?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah menjadi takdirnya." Sahih Muslim nomor 4789. 4. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pernah Adam dan Musa saling berdebat. Kata Musa, 'Wahai Adam, kamu adalah nenek moyang kami, kamu telah mengecewakan harapan kami dan mengeluarkan kami dari surga.' Adam menjawab, 'Kamu Musa, Allah telah memilihmu untuk diajak berbicara dengan kalamnya dan Allah telah menuliskan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu akan menyalahkan aku karena suatu perkara yang telah Allah tentukan 40 tahun sebelum Dia menciptakan aku?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhirnya Adam menang berdebat dengan Musa. Akhirnya Adam menang berdebat dengan Musa." Sahih Muslim nomor 4793. Buat apa kita beramal bila sudah ditentukan surga dan neraka untuk kita? Rasulullah menjawab, "Seseorang akan dimudahkan, orang yang ditakdirkan masuk surga dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan sebaliknya, maka beramallah. Berprasangka baik saja, bahwa kita ditakdirkan masuk surga, dan tinggalkan perbuatan dosa, karena belum tentu kita ditakdirkan untuk masuk neraka." Setiap kali kita sholat kita membaca, "Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus." Allah tidak semena-mena dalam menentukan takdir. Allah telah memberikan kita Al-Quran sebagai petunjuk hidup, lengkap dengan contoh prakteknya yaitu Rasulullah Muhammad. Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kasih sayang membimbing kita untuk berfikir dan beramal agar menjadi orang yang beruntung. Apa masih belum cukup Al-Quran sebagai petunjuk kita untuk masuk surga? Baca Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berbuat kebaikan saja belum cukup. Meskipun hingga hari ini kita sudah merasa banyak beramal solih, berbuat baik, janganlah merasa cukup. Perlu berdoa terus agar kita senantiasa diberikan petunjuk hingga kematian menjemput kita. Simak hadis berikut ini. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jujur dan dipercaya bercerita kepada kami, sesungguhnya setiap individu kamu mengalami proses penciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Selanjutnya Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara yaitu, menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya serta apakah ia sebagai orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kamu telah melakukan amalan penghuni surga sampai ketika jarak antara dia dan surga tinggal hanya sehasta saja, namun karena sudah didahului takdir sehingga ia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu telah melakukan perbuatan ahli neraka sampai ketika jarak antara dia dan neraka tinggal hanya sehasta saja, namun karena sudah didahului takdir sehingga dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga.
Sahih Muslim nomor 4781. Benar-benar sempurna agama Islam yang Allah berikan kepada kita. Hadis di ataslah yang membuat orang-orang soleh tidak sombong dengan amal solehnya. Orang-orang soleh tetap berdoa dan mengharapkan rahmat Allah. Orang soleh juga tidak menghukumi ahli maksiat sebagai ahli neraka, karena siapa tahu dia akan bertobat di akhir hidupnya. Tentulah beda amal orang soleh dengan amal penghuni neraka sebagaimana firman Allah surat As-Zumar ayat 9-10 di bawah ini. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Surat As-Zumar ayat 9. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat As-Zumar ayat 10. Terlahir muslim dan terlahir non-muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci Islam. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi. Sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya? Sahih Muslim nomor 4803. Hadis di atas menunjukkan bahwa kita diberikan modal yang sama, terlahir sebagai orang yang suci. Siapapun orang tua kita, setelah kita dewasa kita diberikan akal untuk menemukan kebenaran. Lihat surat Al-Ankabut ayat terakhir. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jalanku, sungguh akan aku tunjukkan bagi mereka jalan-jalanku. Bila penghuni neraka protes kenapa dia masuk neraka, tentu karena perbuatan buruknya di dunia, barangkali juga dia tidak bersungguh-sungguh mencari jalan Allah. Anak seorang muslim bisa saja mati dalam keadaan tidak Islam. Sebaliknya pula anak seorang non-muslim bisa juga meninggal dalam keadaan Islam. Semua tergantung perbuatan mereka sendiri sebagaimana firman Allah. Barang siapa berbuat baik walau sekecil apapun maka ia akan menerima balasannya. Dan barang siapa berbuat buruk sekecil apapun maka dia juga akan menerima balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Semoga Allah menolong kita dari godaan setan, pesan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan jangan sekali-kali mati kecuali sebagai muslim. Ali Imran, 102. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya, setan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran, Surat An-Nahl, 99-100. Menurut Syekh Ali Jaber, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sudah menakdirkan, manusia yang sudah diberi akal dapat berusaha dan berikhtiar selama dirinya beribadah kepada Allah. Manusia yang selama hidupnya diberikan proses dalam beribadah sehingga apabila masuk neraka, tentu sudah jelas jika Allah memberikan kesempatan kepada manusia berproses dalam mencari ridha dan surganya. Kalau memang semua berjalan dengan takdir tanpa kita punya usaha dan ikhtiar dan tidak ada dunia akhirat,
Allah tidak akan memberikan jawaban. Tapi karena Allah Maha Adil, Allah jadikan ada proses, kemudian nanti orang yang masuk neraka tidak ada alasan, tutur Syekh Ali Jaber. Jika seandainya nanti ada yang bertanya dan menuntut kepada Allah di akhirat, maka jawabannya sudah jelas dari Allah. Kalau dia bertanya kenapa saya dihukum masuk neraka, Allah akan menjawab kami sudah menurunkan kitab-kitab, mengutuskan nabi dan rasul, dan kami sudah memberi kamu akal dan otak untuk berpikir mana yang benar tapi kamu memilih jalur neraka. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, ada dua jenis takdir Allah, yaitu takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Takdir ikhtiar merupakan takdir yang dapat diupayakan oleh manusia, sementara takdir mutlak adalah takdir yang tidak dapat diubah. Masuk ke neraka atau surga ketika di akhirat kelak, itu pun merupakan takdir Allah. Jadi, surga dan neraka telah ditakdirkan oleh Allah, namun manusia dapat berikhtiar dan memilih untuk melakukan amal baik atau buruk di dunia. Hal ini pula yang menentukan masuk dalam surga atau neraka. Demikianlah penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Menurut Buya Yahya, di antara hamba-hamba Allah sudah jelas catatannya, dia ahli surga atau dia ahli neraka itu sudah jelas. Gak akan berubah lagi. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma, Anda jangan sok jadi Tuhan. Jangan Anda berkata, kalau saya ahli surga kan biarpun saya maksiat tetap akan masuk surga. Siapa bilang Anda ahli surga? Atau sebaliknya, kalau saya ahli neraka, buat apa saya beramal, kan sudah pasti masuk neraka. Siapa bilang Anda ahli neraka? Anda tidak tahu apakah Anda ahli neraka atau ahli surga. Tapi Allah tahu Anda di mana nanti. Berbuat baiklah Anda. Beramallah Anda sebanyak mungkin. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah dengan amal perbuatan kalian sesuai tempatmu nanti. Jika memang tempatmu nanti di surga, Allah akan mudahkan. Di saat Allah berikan harta, akan mudah untuk beribadah. Begitupun sebaliknya, jika memang tempatmu di neraka akan mudah untukmu berbuat dosa. Artinya apa? Ambil langkah untuk menuju surga kalau memang ingin ke surga. Jauhi maksiat, jauhi larangan Allah. Perbanyak amal dan ibadahmu untuk mendapatkan ridha Allah untuk masuk ke surga. Menurut Ustadz Adi Hidayat, bagi Anda yang ingin masuk surga, ada rumusnya. Rumusnya adalah pahala Anda akan dikurangi oleh dosa. Maka disitulah Anda bisa simpulkan kemana Anda akan pergi nanti, ke surga atau neraka. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda tidak punya dosa? Seberapa banyak dosa Anda? Jika Anda punya banyak dosa dan ingin masuk surga, gimana caranya? Caranya kita harus perbanyak ibadah dan amalan, yang sekiranya dengan ibadah amalan tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah, kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan. Menurut Ustadz Abdul Somad, antara surga dan neraka, kita memilih atau dipilih. Kita diberikan mata, telinga, pikiran. Kita tahu mana yang salah mana yang baik. Jadi kita memilih. Kalau kita memilih jalan yang salah, kita pasti masuk neraka. Tetapi kalau kita memilih jalan yang baik, kita akan masuk surga. Semua tergantung dari kita. Kalau kita mau masuk surga, ya kita pilih jalan yang baik. Jauhi larangan Allah. Begitu juga sebaliknya, jika kita memilih selalu untuk maksiat, pasti kita akan masuk neraka. Perbanyaklah ibadah.
Pilih jalan Allah menuju surga jika kita ingin masuk surga, kata Ustadz Abdul Somad.